Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi sebelumnya tentang konsumsi dan produksi dalam Islam, kali ini kita akan membahas sistem distribusi dalam Islam. Dalam literatur ekonomi, distribusi memiliki dua konotasi. Yang pertama adalah distribusi produksi, yaitu kaitannya dengan kegiatan atau kelanjutan produksi. Jadi distribusi ini adalah mentransfer dari produsen kepada konsumen. Nah, yang kedua ini adalah distribusi pendapatan atau income distribusi, yaitu kaitannya dengan pemerataan pendapatan atau kekayaan. Dalam ekonomi kapitalis, distribusi ini adalah fokus pada kegiatan produksi. Jadi mentransfer dari produsen kepada konsumen berupa upah, ya, bunga, ongkos sewa, dan juga margin keuntungan. Nah, menyelesaikan permasalahan masyarakat yaitu dengan cara meningkatkan kegiatan produksi sehingga barang yang diproduksi meningkat, yang dijual meningkat, keuntungan meningkat sehingga bisa meningkatkan national income, pendapatan nasional. Jadi satu-satunya cara dalam ekonomi kapitalis dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat terkait pemerataan kekayaan ini ya, itu hanya fokus pada kegiatan produksi. Ada teori yang tidak dapat dibenarkan dan bahkan kemiskinan menjadi salah satu produk dari sistem kapitalis ini yang melahirkan pola distribusi kekayaan secara tidak adil. Jadi kemiskinan di sini itu juga merupakan dampak dari ekonomi kapitalis ya, yang hanya berfokus kepada produksi ya, kemudian meningkatkan laba gitu, kemudian meningkatkan gaji, meningkatkan upah, hanya di situ saja. Distribusi dalam ekonomi sosialis bahwa apa yang diterapkan oleh rakyat itu diwakili oleh negara, tidak ditentukan oleh pasar secara bebas. Jadi masyarakat di sini mengikuti semua perintah dan kebijakan dari pemerintah atau negara. Hak individu dalam sistem sosialis ya sering terabaikan demi kepentingan bersama. Nah, jadi tidak dihargai hak-hak individu dalam sistem ekonomi sosialis itu. Seluruh kekayaan dan pendapatan harus terdistribusi secara merata ke semua pihak tanpa memperhatikan sejauh mana kontribusi dan partisipasi seseorang itu dalam proses produksi atau dalam kegiatan ekonomi. Jadi yang rajin dengan yang malas gajinya sama, yang produktif, yang kerja keras dengan yang effortnya rendah gajinya sama. Nah, gambarannya seperti itu dalam ekonomi sosialis. Dalam ekonomi Islam ada beberapa kaidah terkait distribusi ini. Yang pertama adalah kebebasan dalam bertindak, tentunya dalam bingkai syariat Islam. Al-aslu fil muamalah ibahah. Dalam bermuamalah Islam itu dasar hukumnya boleh. Jadi bebas. Ya. Bagaimana cara marketingnya, bagaimana cara distribusinya. Nah, itu bebas pada dasarnya. Illa ayyadullah dalilun ala tahrimiha, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Nah, jadi tidak boleh mengurangi timbangan, menipu, gharar, riba atau maisir gitu. Yang kedua, kaidahnya adalah keadilan sebagai keseimbangan antara individu dan sosial, materi spiritual, ya, serta suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Di materi sebelumnya saya jelaskan tentang konsep maslahah ya. Nah, di sini. Jadi kebaikan itu tidak terkait diri kita sendiri tapi juga untuk orang lain. Nah, keadilan di sini adalah mempertimbangkan bagaimana kontribusi, partisipasi dan tenaga yang dikeluarkan. Jadi tidak adil jika dalam memberikan hak-haknya, gaji misalnya ya,
itu tanpa memperhatikan sebagaimana kontribusi dan partisipasinya. Nah, sehingga harus adil. Yang berkontribusi paling banyak itu paling banyak menerima. Yang kontribusinya kecil tentunya juga menerima lebih kecil. Nah, sistem distribusi Islami ini mencangkup yang pertama, terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar. Ada 3 tingkatan, dzaruriyah, hajiyah, tahsiniyah. Nah, itu tentunya yang paling utama adalah terkait dzaruriyah atau kebutuhan primer bagi semua orang. Nah, distribusi Islam ini harus menjamin bagaimana semua orang dan masyarakat itu menerima dan dapat mencukupi semua kebutuhan dasar. Disinilah pentingnya income distribusi tadi ya, distribusi pendapatan. Jadi tidak selalu terkait proses produksi. Nah, yang kedua, kesederajatan atas pendapatan setiap personal, derajat setiap personal, tetapi tidak dalam sama rata. Jadi derajatnya itu sesuai dengan kontribusi masing-masing personal, tidak disamaratakan, ya. Dan yang ketiga, mengeliminasi ketidaksamarataan atau perbedaan yang sifatnya ekstrim atas pendapatan dan kekayaan. Disinilah fungsi distribusi dalam Islam untuk mengurangi kesenjangan yang ekstrim. Ya, sebagaimana kita ketahui, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Nah, disinilah fungsi distribusi kekayaan, bahwa kesenjangan ini harus diminimalisir, bahkan harus dihapuskan jika bisa, ya. Tujuan distribusi dalam Islam bahwa secara umum distribusi kekayaan ini yang pertama digunakan untuk bersyiar wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, bahwa kita sebagai manusia itu diciptakan dalam berkegiatan adalah diniatkan untuk ibadah, untuk mensyiarkan agama Islam, ya, untuk membuka majelis-majelis ilmu, ya, pendidikan sosial dan juga tentunya ekonomi, bagaimana membangun manusia yang mandiri dari sebelumnya belum ada penghasilan menjadi mandiri dan mendapatkan penghasilan. Nah, manfaat distribusi dalam Islam ini yang pertama mencegah kriminal. Ya. Banyak sekali kita dengar bahwa kriminal, perampokan ataupun korupsi, ya, itu didasari dari kebutuhan-kebutuhan ekonomi akan uang, ya, dan kebutuhan. Yang kedua, mencegah perbuatan tidak bermoral, ya, masuk ke kriminal tadi termasuk, ya. Dan yang ketiga sudah tentu, ya, untuk mencegah kecemburuan sosial, yang mana orang-orang yang berkekurangan atau miskin itu selalu dihasut oleh setan, ya, itu berupa sifat cemburu, iri dan dengki kepada teman-temannya atau tetangganya mungkin, ya, yang lebih berkecukupan atau lebih kaya. Nah, disinilah fungsi distribusi untuk mencegah hal ini. Prinsip dasar distribusi pendapatan, ya, distribusi pendapatan. Jadi income distribusi dalam Islam ini ada beberapa, ya, saya sebutkan 5. Yang pertama, kemitraan usaha. Jadi dalam berbisnis melalui akad-akad mudharabah ataupun musyarakah. Jadi produk dalam Islam itu sudah disediakan dan lengkap sesuai kebutuhan bisnis para pelaku usaha setiap muslim, ya. Yang kedua, pola hubungan perburuhan. Jadi karyawan, bahwa pekerja itu adalah mitra. Tidak boleh kita menganggap bawahan itu di bawah derajat kita, ya, itu tidak boleh. Karena semua saling membutuhkan, baik yang ada di bawah maupun di atas. Sehingga terjalinlah ukhuwah Islamiyah yang erat, ya, dan bagaimana terkait pengupahan, salary atau gajinya itu sesuai dengan kontribusi masing-masing karyawan dalam berpartisipasi atau produktivitasnya. Yang ketiga, mekanisme pasar, ya, pasar bertemunya penjual dan pembeli, ya, melalui penentuan harga, larangan ikhtikar atau penimbunan barang, larangan spekulasi atau judi. Nah, dan yang keempat, mekanisme non pasar. Apa saja? Contohnya sedekah
ada kafarat, ada zakat, ya, ada infak, wakaf, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, sudah dijelaskan ada ketentuannya dalam Islam dan di dalam Al-Quran bagaimana distribusi pendapatan itu melalui hukum waris dan wasiat. Nah, itu harus dilaksanakan sebaik mungkin. Bahkan orang yang meninggal pun itu juga melakukan distribusi kekayaan melalui warisan tadi. Abdul Azim Islahi menyatakan bahwa distribusi pendapatan terkait pengentasan kemiskinan itu terdiri dari yang pertama wajib hukumnya berupa zakat, kafarat, waris, nafkah wajib berupa menafkahi istri, ya, ghanimah dan fa'i. Yang kedua yang bersifat sukarela atau sunnah, yaitu sedekah, hibah, hadiah, wasiat, ya, dan wakaf. Yang ketiga, tindakan pencegahan atau preventif. Nah, seperti apa? Larangan riba, larangan menimbun, monopoli, judi, suap, ya, penguasaan pribadi atas sumber daya alam. Jadi hal ini juga merupakan fungsi adanya distribusi, yaitu sebagai tindakan pencegahan. Bagaimana sih kita harus menghapuskan riba di bumi Indonesia ini? Ya, salah satunya dengan mengoptimalkan fungsi distribusi sesuai Islam. Nah, di surat Al-Hasr ayat 7 bahwa Allah memerintahkan, ya, dan menegaskan bahwa harta itu jangan hanya beredar di antara orang kaya saja, di antara kamu. Jangan memperbesar bisnis, ya, kemudian kerjasama dengan mitra yang kaya, meningkatkan kekayaan orang-orang kaya, dan yang miskin, ya, yang ada di bawah mereka tetap saja berada di lingkaran kemiskinan. Ya, sehingga harus adil dan memberikan hak-hak dari orang miskin. Setiap orang, terutama yang berkecukupan, itu memiliki tanggung jawab terhadap orang miskin untuk menyantuni dan memberikan jaminan sosial. Ya. Mengapa Allah itu tidak menentukan semua manusia itu menjadi kaya? Bahwa keadaan orang yang berada dan orang miskin itu adalah sunnatullah, sehingga terciptalah keharmonisasian. Begitu indahnya setiap orang itu kemudian perhatian, ya, dan peka terhadap orang-orang yang berkekurangan. Bagaimana orang yang merasa kekurangan ini menghormati, ya, dan menghargai orang-orang yang kaya, yang perhatian kepada mereka, sehingga menjadi indah adanya dunia ini. Ya, ukhuwah Islam semakin kuat dan semakin erat. Distribusi kekayaan sebagai jaminan sosial seperti sistem diwan, yaitu suatu daftar yang di dalamnya terdapat nama-nama prajurit, ya, untuk diberikan tunjangan, gaji, dan pensiunan. Itu pada masa Rasulullah dulu. Besaran tunjangan, ya, seperti yang kita tahu di Indonesia, ya, misalnya sesuai dengan golongan dan eselon-eselon, pada masa Rasulullah tunjangan ini diberikan sesuai dengan kontribusi dan perjuangan terhadap Islam. Jadi yang pertama, yang paling besar sebesar 12.000 dirham itu dari kalangan sahabat dan istri Rasulullah. Kemudian kepada veteran perang yang berjuang, yang syahid, ya, dan pengetahuan tentang Al-Quran, para penghafal Al-Quran, kemudian hadis, ya. Nah, itu merupakan besaran tunjangan di masa Rasulullah ditetapkan. Di dalam penerimaan dan pengeluaran, ya, seperti yang kita lihat konteksnya di negara kita, penerimaan itu adalah didapat dari pajak, ya, pajak negara, pajak daerah, dari listrik, air, retribusi, ya, cukai, dan kemudian BUMN. Dan dari pengeluaran seperti gaji aparatur sipil negara, ya, belanja barang jasa, belanja modal, kemudian bunga pinjaman. Nah, sayang sekali kita belum mendapati bahwa zakat ini sebagai penerimaan utama di negara kita. Padahal sejarah sudah mencatat 1000 tahun lebih Islam saat berjaya itu
segala kebutuhan negaranya itu cukup melalui zakat. Ya. Nah, itulah mudah-mudahan kita harus memperjuangkan hal ini, dan atas izin Allah bukan tidak mungkin Indonesia memiliki hutang luar negeri yang demikian besar, itu bisa dicukupi bahkan dilunasi melalui harta zakat ataupun sumber sedekah yang lain. Nah, itulah tadi materi terkait distribusi dalam Islam. Lebih lanjut, hal ini secara detail akan dibahas per instrumen dalam Islam berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Insya Allah pada pertemuan berikutnya akan kita sampaikan lagi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.